segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Ayah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira, dengan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai Natal ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan tempat kerja kita masing-masing. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang bersukacita bersama para malaikat, bersama para gembala. Kita bersukacita karena Allah berkenan melawat umatnya melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita siapkan hati di hadirat Tuhan. Kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan pertama-tama menyadari segala salah dan dosa-dosa kita, supaya kita dilayakkan merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan sesal tobat batin kita dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan berkenan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengurkan Dikau. Kami bersyukur
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan makin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Yaitu Kristus
bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan.
memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Paus Leo dalam kutipannya yang mungkin bertebaran di media sosial mengatakan,
sebelum Vigili Natal tahun ini, temukanlah satu orang dan berdamailah dengan dia. Pertanyaannya, umat sebelum datang ke gereja malam hari ini sudah berdamai minimal satu orang? Sudahkah? Kalau misalnya sudah, syukur kepada Allah. Tapi kalau lupa, saya bilang bukan tidak ya, saya bilang kalau lupa, ya selama perayaan ini berusahalah untuk berdamai dengan orang itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah seruan para bala surgawi, malaikat Allah, ketika Yesus Kristus Sang Putra Allah lahir di Bethlehem. Ini adalah pekikan sukacita, kegembiraan, karena Allah berkenan turun dan menyapa umatnya, menyapa kita semua melalui kelahiran Kristus Sang Putra. Dan sukacita ini bukan hanya karena seorang bayi lahir, tetapi lebih daripada itu, hendak mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa inilah tanda kasih Allah yang sungguh nyata kepada manusia dalam sejarah hidup manusia dan dalam sejarah keselamatan Allah atas manusia kita semua. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, ditulis dengan jelas berbagai hal menyangkut sejarah itu. Baru-baru ini kita, kalau Anda hobi scroll media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, lain sebagainya, ada berbagai macam komentar dan orang seolah-olah mempertanyakan apakah orang Kristen, orang Katolik mengadakan, merayakan Natal, dan itu apakah sesuai dengan fakta sejarah atau tidak. Lalu kemudian orang mulai membuat perbandingan ini dan itu dan mengutarakan apa yang menurut dia benar. Tetapi dalam Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, dikatakan dengan sangat jelas Kaisar Agustus, merujuk kepada pemerintahan Romawi, mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan seluruh umat, semua orang di seluruh dunia. Dan dikatakan di sana beberapa nama ini, Kirenius yang adalah gubernur di Syria, dan kota-kota, nama-nama tempat ini itu sampai sekarang ada kan? Saya belum pernah pergi, tapi saya percaya bahwa ada sampai sekarang. Dan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kalau ada orang lain yang bertanya dan meragukan validnya Natal itu, maka ya dia kurang baca kitab suci ataupun kurang literasi tentang sejarah. Oleh karena itu, apa yang mau kita pelajari dalam perayaan ini? Ada beberapa faktanya. Yang pertama, Penginjil Lukas menampilkan bukti kelahiran Yesus Kristus dengan menunjuk langsung kepada suatu kota kecil, sederhana yang bernama Bethlehem, kota Daud. Dan ini semakin menegaskan nubuat para nabi akan kelahiran penyelamat umat manusia yang harus lahir dari keturunan Daud. Dan itu terwujud dalam diri Yesus Kristus yang lahir, bapaknya nama Yusuf, yang adalah keturunan dari Daud. Ini adalah penggenapan firman Allah. Maka peristiwa kelahiran Yesus hendaklah kita rayakan dengan penuh sukacita iman, karena Allah berkenan turun menjadi manusia. Yang kedua, Kristus tidak lahir dalam kemewahan, melainkan Allah memilih tempat yang bagi manusia seharusnya dihindari. Suatu tempat namanya kandang. Kalau kita mendengar kata kandang ini, pasti kita sefrekuensi. Otak kita langsung merujuk kepada satu hal, pasti itu tempat tinggalnya hewan ternak. Sedangkan zaman sekarang orang punya peliharaan
kandangnya saja lebih bagus, besi, terali besi, dan taruh di sana segala macam hal yang buat nyaman itu hewan peliharaannya. Tetapi apakah ini terjadi juga pada perayaan kelahiran Yesus pada masa itu? Tentu tidak. Dan dikatakan di sana dia lahir dalam sebuah kandang, tidak dibaringkan di spring bed yang mahal, empuk, sekali taruh kepala kita langsung terbuai dalam mimpi-mimpi indah, tetapi dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makannya hewan ini. Dan kamu membayangkan bagaimana seorang Yesus, anak Allah itu dibaringkan di situ. Tetapi Allah tidak berpikir soal itu. Allah mau menunjukkan karena kasih-Nya, Dia mengutus putranya turun dan tinggal bersama umat manusia, lahir dalam keadaan yang sederhana, keadaan yang mungkin bagi kita itu harus ditolak. Padahal Yesus yang kita imani, kita senantiasa menyerukan bahwa Yesus adalah Raja. Tetapi Raja itu lahir di tempat yang tidak seharusnya. Yang ketiga, para malaikat pertama-tama menyampaikan berita kelahiran Kristus bukan kepada para pembesar-pembesar kerajaan, bukan kepada orang-orang penting yang berkuasa, tetapi mereka datang kepada para gembala yang siang malam mengurus ternak-ternak mereka. Orang-orang kecil, orang-orang sederhana, mungkin tamat SMA juga tidak. Tetapi malaikat diutus oleh Allah datang memberitakan, dan mereka mendengar, orang pertama yang mendengarkan berita sukacita ini. Maka pesan apa yang mau kita maklumkan dalam perayaan Natal ini? Cepat-cepat karena sudah jam 9, nanti ada yang tertidur, tidak pulang rumah kan tertidur di gereja. Pesan apa yang mau kita tangkap, yang mau kita bawa pulang, yang mau kita renungkan? Yang pertama, pesta Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak memilih tempat yang megah. Allah tidak memilih tempat yang mahal, tempat yang penuh dengan harta benda, kemewahan dunia. Tetapi Allah memilih palungan, tempat sederhana. Dan hal ini mau mengajarkan kepada kita semua supaya kita mau berusaha menemukan Allah melalui tindakan-tindakan yang kecil. Senyum yang tulus, jangan muka berat, orang baru tengok luntur semua harapan hidup karena senyumnya tidak pernah senyum, muka berat, muka tembok. Marah-marah. Kita berusaha untuk merenungkan kelahiran Kristus melalui hal-hal kecil ini. Senyum, menyapa orang, memberikan perhatian, memberikan cinta, kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Supaya kemudian kelahiran Kristus membawa makna bagi kita. Bukan berarti ya sudah Romo bilang tidak perlu harta benda segala hal, jadi mandi pun tidak juga seperti itu ya. Tetapi yang mau disampaikan adalah bagaimana hati kita mau menyambut Natal ini. Bagaimana iman kita percaya kepada Tuhan yang lahir pada pesta Natal ini. Dan semua itu hendak menghantar kita supaya kemudian masuk pada tahap yang kedua, belajar dari para gembala-gembala. Ketika para malaikat datang menampakkan diri, para gembala itu ketakutan dan kemudian malaikat berseru, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar baik yang besar yang akan menjadi sukacita bagi seluruh bangsa." Hal ini hendak menegaskan bahwa perayaan Natal adalah perayaan sukacita, perayaan kegembiraan, damai. Maka Paus mengatakan kalau sebelum vigili malam ini kamu belum berdamai dengan orang, berdamailah. Karena ini adalah momen perdamaian. Hal ini menegaskan bahwa perayaan Natal adalah perayaan sukacita, kedamaian yang mengusir
ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, pesimisme dalam diri manusia dalam hidup kita setiap hari. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menegaskan bahwa kelahiran Kristus membawa terang, dan terang Kristus itulah yang mau kita terima dan yang mau kita gunakan, yang mau kita pakai untuk menerangi jalan hidup kita. Dalam dunia yang penuh kecemasan, dalam dunia yang penuh dengan persaingan, hendaklah kelahiran Kristus menghadirkan dalam diri kita masing-masing terang itu, damai itu, Kristus sendiri. Supaya kemudian kita memiliki arah, kita memiliki tujuan yang benar, tujuan yang membawa kita pada keselamatan. Dan yang ketiga, nyanyian para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hendaknya nyanyian para malaikat ini menggema dalam hati kita bahwa damai bukan sekedar tidak ada perang, tetapi damai yang terwujud dalam relasi yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan solidaritas. Sebagaimana Kristus lahir kepada semua orang dan membawa damai itu kepada kita semua, kita juga dipanggil untuk menyalurkan damai Kristus itu kepada semua orang dalam keluarga, lingkungan, wilayah, masyarakat kita. Jadi kalau misalnya masih ada yang pulang gereja marah-marah, bentak-bentak, bertobatlah. Untuk apa datang ke gereja kalau habis itu tidak ada sukacita? Padahal kita datang ke sini menimba sukacita. Maka kita berusaha senantiasa untuk menciptakan damai, membawa pulang damai itu melalui momen ini, peristiwa kelahiran ini. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menekankan tentang kasih Allah yang nyata bagi manusia. Tenang, sedikit lagi sudah selesai. Bahwa Allah mencintai manusia, maka ia menyerahkan putra tunggalnya kepada kita. Maka perayaan Natal bukan soal kebiasaan semata, bukan karena tradisi, karena bapak dan mama, kakek dan nenek merayakan Natal, maka saya juga merayakan Natal. Karena tahun lalu saya merayakan Natal, tahun ini juga, supaya terlihat ada aktivitas sedikit di akhir tahun, begitu Romo. Natal bukan merupakan suatu perayaan biasa-biasa saja, bukan kebiasaan. Tetapi Natal mau mengajak kita semua untuk sadar akan kasih Allah, maka kita dipanggil untuk kemudian memaknai perayaan yang kudus ini dengan mau pertama-tama meninggalkan cara hidup yang lama. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua. Supaya kemudian kita mampu meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi yang kemudian semakin menjauhkan kita dari kasih Allah itu sendiri. Pada akhirnya saudara-saudari yang terkasih, tema Natal tahun ini adalah tidak tahu. Serius ini umat. Tema Natal tahun ini adalah orang timur bilang mati banyak kalau begini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Allah dalam perayaan Natal ini hendaklah juga semakin mempererat kasih, persaudaraan, perdamaian, cinta di dalam kehidupan keluarga Anda masing-masing. Semoga damai Natal menghadirkan rahmat pengampunan. Bapa mau mengampuni istri, istri mau mengampuni bapa, orang tua mau mengampuni anak-anak, anak-anak mau mengampuni orang tua. Supaya kemudian cahaya Kristus, Natal
kelahiran Kristus yang membawa damai itu tampak dalam kehidupan Anda, dalam keluarga-keluarga Anda, supaya semua keluarga Katolik ini bisa menciptakan yang namanya keluarga kudus, Nazaret. Itu teladan hidup kita. Melalui upacara perkawinan, datang di sini mengucapkan kata-kata sakral itu. Ada yang mungkin kuat tidak menangis, ada yang menangis terseduh-seduh di sini. Maka tema tahun ini mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang punya keluarga, dan kita semua sebagai umat Allah, untuk menghayati panggilan sebagai keluarga Kristiani, supaya menghadirkan Kristus di dalam hidup Anda, supaya menghadirkan damai, sukacita, keselamatan. Karena keluarga itu menjadi kunci dasar bagaimana suatu masyarakat itu bisa hidup dengan rukun. Oleh karena itu, mari semoga kita berdoa, semoga perayaan Natal ini mengundang kita semua untuk berkenan membuka hati, pikiran kita, supaya sungguh-sungguh menerima Kristus yang mau datang melawat kita, yang mau datang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferro de Deo ferro, genitum non factum, consubstantialem Patris, percam omnia facta sum, qui propter nos omnines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, ex Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et in venturum est cum gloria, judicare vivas et mortuos, cuius regit non erit finis, et in Spiritus Sancto Dominum,
et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patris et Filio simul adoratus, et cum glorificatur, qui locutus et per profetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Kita bersatu dalam doa umat. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Nya. Marilah kita mohon, tinggalkan bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kita dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kita mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran Yesus di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami, dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Ingatanku dan bekertiku dan
yang Kau berikan padaku, ku serahkan padamu seturut kehendak-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat berkuasa melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersatu dalam doa syukur agung pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsinyur Agustinus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia,
Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu, kami mohon Tuhan. Bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, Yesus Kristus yang lahir, Allah yang menyapa kita, Dia yang datang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
sayapnya, tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baby born a king, lying in a stall. Tiny baby born, yet ruler over all. See the steadfast King, in His mother's sing, baby in a manger, baby born a king. Oh, in a tiny town, a light from God came down. Shepherds living in a windy barn, saw the light coming in the sky. Baby born a king, lying in a stall. Tiny baby boy, yet ruler over all. See the shepherds kneeling in His mother's sing, baby in a manger, baby born a king. Angel voices in the night, fill the Sabbath with great pride. These are our words as they fly. Glory, hallelujah to God and high. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory. Glory be to God. Baby born a king, baby born a king, lying in a stall, lying in a stall, tiny baby boy, tiny baby boy, ruler of all, see the shepherds kneeling in His mother's sing, baby in a manger, baby born a king, baby in a manger, baby born a king, a king.
Dialah yang kudus dan juru selamat dunia. Kita bersatu dalam doa sesudah komuni. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon, gerakanlah kami untuk mengikuti jejak-Nya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam liturgi malam Natal ini. Kiranya doa-doa kita dan kelahiran Kristus membawa berkat bagi kita semua dalam hidup dan karya-karya kita di dalam keluarga, rumah tangga, dan pribadi kita masing-masing. Selamat merayakan pesta Natal. Tuhan senantiasa memberkati segala hal baik yang kamu semua kerjakan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya, dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga dalam hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putramu yang tunggal yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus, saat ini kami hadir dan bersujud di hadapan palungan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mulia, yang tak terbatas, yang kini datang di tengah kehidupan kami sebagai seorang bayi. Engkau telah rela merendahkan diri karena kasih dan demi keselamatan untuk kami manusia. Yesus Kristus, dalam dirimu telah menyatu yang ilahi dan yang manusiawi. Kelahiran, kehadiran, dan perutusanmu tak lain adalah mendamaikan Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah, untuk menyatukan jiwa yang tak terbatas dengan yang terbatas. Engkau hadir dengan membawa tugas perutusan sebagai imam yang menjadikan kami kudus dan bermartabat di hadapan Allah sebagai nabi untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Allah, juga sebagai raja yang memimpin kami pada jalan kebaikan dan kebenaran. Bunda Maria, Bunda Allah, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan menerima serta menanggapi rencana kasih dan keselamatan dari Allah. Engkau telah bersedia menjadi ibu dengan mengandung, melahirkan, serta merawat bayi Yesus. Engkau telah menjadi teladan dalam menanggapi panggilan Allah. Engkau menyerahkan diri dengan segenap hati dan tulus berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapa Yosef yang tulus dan setia, kami juga belajar akan sikap dan keputusan-Mu yang berani serta penuh tanggung jawab untuk turut ambil bagian dalam karya besar, kasih dan keselamatan Allah. Dengan tulus dan setia, Engkau telah menyertai juga melindungi Bunda Maria sampai saat melahirkan bayi Yesus. Anugerahkan pada kami keberanian, ketegasan, serta tanggung jawab dalam bersikap dan berbuat, ketulusan dan kesetiaan dalam tugas pekerjaan maupun pelayanan, seperti teladan yang telah Kau tujukan pada kami. Terbitlah cahaya kegelapan bagi orang kudus. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kudus, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabdamu yang menjadi manusia, dengan memancarkan cahaya cemerlang dalam perbuatan yang timbul dari iman dalam hati kami. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Haleluya, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur bersama-sama